Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian. Saya dari kelas manajemen P2K dengan NIM 2501201018. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS yang diajukan oleh mata kuliah aplikasi komputer, yang dimana pertanyaannya itu membahas tentang definisi Google Drive, lalu yang kedua membahas tentang cara membuat folder, yang ketiga membahas tentang bagaimana cara menyimpan dokumen dalam bentuk dokumen, lalu diubah ke PDF dan diubah lagi ke dokumen lagi. Lalu yang keempat, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana cara membuat tanda tangan pada email. Dan yang terakhir, apa itu WinRAR. Oke, saya akan jelaskan ke 5 pertanyaan tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh dosen. Dan saya akan disclaimer sebelumnya, untuk jawaban nomor 5 nantinya saya akan menjawab secara terpisah. Maksudnya terpisah itu mungkin latar belakangnya berbeda, karena perangkat yang saya gunakan ini sekarang itu adalah Chromebook OS, jadi saya tidak bisa mengakses aplikasi WinRAR. Oke, saya lanjut saja ke pertanyaan yang pertama. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Saya di sini akan menjelaskan Google Drive itu apa sebelum saya akan mempraktekannya dalam bentuk screen gitu. Jadi Google Drive adalah penyimpanan berbasis cloud dari Google yang memungkinkan kita untuk menyimpan, mengakses secara online dokumen-dokumen yang kita simpan di Google Drive tersebut. Beberapa manfaatnya itu, pertama kita dapat menyimpan data, berbagi file dengan orang lain secara cepat, dan yang lebih kerennya lagi itu kita bisa berkolaborasi. Kita bekerja sama mengerjakan suatu tugas pekerjaan secara real time, secara bersamaan. Saya buat contoh sederhana. Ketika ada satu kelompok terdiri dari 5 orang. 5 orang tersebut bisa mengerjakan secara bersamaan dengan cara Google Drive. Jadi ketika kita menggunakan Google Drive, kita bisa terhubung secara online tanpa perlu kirim email, kirim WhatsApp ke grup ataupun ke Japri. Jadi hanya dengan Google Drive yang mempunyai kita bikin aksesnya ke 5 orang tersebut, kita bisa saling sharing, saling berbagi, saling mengerjakan secara bersamaan. Oke, kita akan lanjut saja kita lanjut ke screen. Saya akan menjelaskan apa itu Google Drive dan bagaimana sih tampilannya. Oke, baik, kita sudah masuk ke tampilan Google Drive-nya. Jadi pertama-tama kalian klik ini, titik 3 di sebelah kiri atas, kalian tinggal klik aja. Nah, di sini langsung muncul Google Drive. Kalian tinggal klik aja di sini. Jadi ini yang namanya Google Drive. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat Google Drive, di sini adalah yang seperti saya tampilkan saat ini. Ini adalah sebuah halaman bagian depan Google Drive. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk materi nomor pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Oke, kita lanjut ke jawaban nomor 2. Di sini pertanyaan itu bagaimana cara tahapan membuat folder. Pertama saya akan buatkan dulu tahapan membuat folder tuh. Caranya kalian masuk ke halaman Drive seperti yang tadi nomor 1. Lalu kalian tinggal klik new aja di sini. Nah, di sini langsung ada muncul new folder. Nah, lalu kita tinggal kasih namanya aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin saya akan kasih contoh itu aplikasi komputer. Oke, sudah selesai, kita klik enter. Oke, datanya sudah terbuat. Aplikasi komputer. Nah, ini dia. Aplikasi komputer sudah selesai. Lalu gimana sih? Pertanyaan kedua, gimana sih caranya mengirim file Anda kepada orang lain? Caranya itu, cara paling sederhana sih, kita tinggal salin linknya aja ya, terus kita kirim ke orang tersebut. Kan di sini ada 2 opsi. Ini paling gampang tuh kita pakai copy link. Jadi tinggal klik, terus kita kirim aja lewat WhatsApp. Atau mungkin yang Bapak maksud itu share gitu. Kita pakai share. Oh, jaringannya.
Sebentar, saya akan perbaiki dulu. Oke, jaringannya sudah saya perbaiki. Kita lanjut ke yang tadi ya. Kita ke pilih ke share, lalu klik share. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini tuh muncul gitu. Kita tinggal cari aja. Di sini misalnya kita mau ngirim ke add. Nah, Jaki Mubarak contohnya. Ini salah satu teman saya. Kita klik aja. Nah, di sini kita sudah munculin tuh si Jaki ini nanti yang bakal kita kirim emailnya. Lalu di sini ada pilihan tiga pilihan. Pertama ada view. View itu orang yang hanya bisa melihat. Jadi kayak nih, gua nyerahin tugas gua. Jadi hanya sekedar itu aja. Lalu ada komentar. Komentar itu mungkin lebih cocok untuk orang yang nilai gitu, kayak dosennya atau pengujinya. Jadi dia bisa memberikan komentar di kerjaan kita tersebut, apakah sudah benar ataupun lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu editor. Editor itu orang yang bisa mengakses file kita gitu. Jadi contohnya kita kerja kelompok, ini lebih cocok untuk ke pekerjaan yang secara blok kelompok. Jadi nih tolong kerjain nih, tugas gue harus selesai misalnya gitu. Kita klik itu aja. Lalu di sini ada sebuah pesan ya. Ini bisa diaktifin ataupun enggak tergantung kebutuhan. Kalau misalnya di sini mungkin halo Jaki, ini gua udah ngerjain sebagian. Lo tinggal klik send di sini ataupun bagikan link ya, seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya yang cara mudahnya itu adalah dengan copy link, tapi mungkin yang Bapak maksud itu adalah lakukan seperti yang saya contohkan ini. Mungkin dari pertanyaan nomor 2 hanya seperti itu. Jadi hanya disuruh membuatkan dan juga cara mengirimnya. Jadi sudah selesai jawaban nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yang dimana saya diminta untuk cara menyimpan dokumen dalam bentuk lain. Kita sudah berada di sebuah file LegUTS yang diganggu. Lalu di sini kita bisa klik file. Ya kan bentuknya dokumen. Kita klik download. Nah, kita tinggal pilih aja. Kita mau bentuk dokumen, PDF, ODT, teks, dan lain-lainnya. Itu bisa kita lakukan ya begini doang caranya. Mungkin buat teman-teman yang udah terbiasa pakai Google Drive itu ini hal yang mudah, tapi ini karena tugas jadi ya saya tetap mengerjakan. Mungkin yang bisa saya jelaskan itu simpelnya cuma kayak gini. Lalu gimana sih caranya ngubah dokumen yang udah jadi PDF gitu. Di sini saya akan kasih contoh di materi nih, pengantar potensi 2. Ini kan bentuknya PDF ya. Terus kita mau ubah atau mau dibuka dalam bentuk dokumen, kita tinggal ke sini aja. Sini muncul deh dengan Google Doc, karena file awalnya itu adalah Google Doc. Tapi kalau misalnya file awalnya itu misalnya PowerPoint atau Google Slide, dia akan muncul buka di Google Slide. Contohnya ini, saya buka di pengantar aplikasi komputer, open with Google Slide. Jadi semua itu tergantung dari awalnya gitu. Kalau misalnya awal dari dokumen, ya nanti bisa bukanya dari dokumen juga. Kalau buka dari Google Slide, ya nanti dari Google Slide juga. Mungkin itu sudah selesai ya menjawab pertanyaan nomor 3. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oke, kita akan lanjut menjawab pertanyaan nomor 4, yang dimana saya diminta untuk membuatkan tanda tangan pada email dan menyerahkan format template undangan pada Gmail. Oke, langkah-langkahnya itu pertama kita buka Google Chrome sama seperti tadi. Lalu kita klik di sini titik 9 di atas kanan, lalu pilih Gmail. Oke, setelah kita masuk ke Gmail, kita pilih ke ini, gear. Kalau Bapak nyebutnya gear, mungkin setting. Cara gampang kita sebut setting. Terus kita buka semua settingan. Oke, karena ini berbahasa Inggris agar lebih mudah, kita akan ubah ke bahasa Indonesia aja.
biar lebih gampang dimengerti ya. Oke, kita coba merubah ke bahasa Indonesia, kita scroll aja ke bawah, scroll ke bawah. Kita cari bagian tanda tangan. Nah, di sini kan ini tidak ada tanda tangan. Tinggal kita pertama kita beri namanya. Misalnya namanya TTD huruf besar. Kita membuat. Nah, setelah sampai di tampilan ini kita harus punya tanda tangannya dulu. Tanda tangan kalian aja tinggal ditulis misalnya seperti ini terus kalian foto deh. Setelah itu kalian, karena saya sudah bikin, kita tinggal ambil aja di Google Drive. Terus kita cari dulu. Oke, ini dia tanda tangan yang udah saya buat. Nah, tanda tangannya sudah jadi. Ini ukurannya besar ya, bukannya kosong. Nah, kalau dikecilin ada, tinggal kita kasih tanda tangan. Terus kita kasih nama sesuai dengan yang Bapak instruksikan. Sudah selesai, seperti inilah cara membuatnya. Sangat mudah bukan? Lalu kita scroll aja ke bawah, tinggal ubah ke TTD, tinggal ubah ke TTD. Oke, terus kita simpan perubahan. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke, kita lihat apakah sudah selesai. Nah, jadi tanda tangan yang kita buat tadi itu sudah muncul di setiap kita mau kirim email ke siapapun, sesuai dengan yang kita format tadi. Mungkin ini sudah selesai menjawab untuk pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan, kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 5. Oke, baik. Eh, karena nanti saya akan buatkan di tempat yang berbeda, sementara saya akan jelaskan dulu apa itu WinRAR. Dari yang saya pahami, WinRAR adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses atau memperkecil ukuran file. Jadi kita nggak perlu pakai Google lagi gitu misalnya. Tolong kecilkan ukuran file A. Kita nggak perlu kayak gitu kalau pakai WinRAR. Dan kita juga bisa mengembangkan beberapa file menjadi satu arsip. Contohnya saat kita melamar kerja. Nah, di situ tuh biasanya kan kita diminta buat satukan file berisi CV, resume, ramalan, surat lamaran, taklaring ataupun lain-lainnya. Kita bisa pakai gunakan itu juga. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot buka misalnya I love dokumen dan ya semacam-macamnya gitulah. Saya itu benar juga dapat digunakan untuk mengamankan file dengan password. Nanti untuk prakteknya saya akan contohkan, tapi untuk saat ini saya hanya baru bisa menjelaskannya saja. Nanti saya akan buatkan dan videonya juga nggak bakal saya pisah. Itu untuk sementara di jawaban nomor 5. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Oke, pertama kita lanjut ke buka file di sini. Nah, kita akan mencari file apa nih yang mau kita jadikan. Contohnya kita pilih dokumen, kita pilih dokumennya. Contohnya saya akan memakai ini tugas mengantar aplikasi komputer. Kita klik kanan, kita pilih WinRAR. WinRAR ini ada jika sudah download. Jadi buat teman-teman yang belum download, silahkan download aja. Kita klik Add to Archive. Dan di sini minta mengganti nama atau formatnya dan lain-lainnya. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan aja. Karena saya di sini hanya diminta untuk password, jadi kita akan set password. Lalu masukkan passwordnya. Setelah itu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini sudah muncul. Kita tinggal klik aja. Kita pilih filenya. Nah, jika kan muncul enter password, kita menggunakan password tersebut. Klik OK. Nah, jadi sudah terbuka passwordnya, sudah terbuka filenya, sudah diberi password. Jadi seperti itu untuk memberikan password pada sebuah file. Oke,
saya sudah berhasil menjawab semua pertanyaan dari pertanyaan nomor 1, 2, 3. Semoga eh, jawaban-jawaban yang saya berikan ini sesuai dengan yang Bapak inginkan, dan pemahaman yang saya pahami itu sesuai dengan materi, tidak keluar dari materi. Dan yang terpenting semoga saya dapat nilai A saat UAS nanti ataupun UTS nanti. UTS hari ini sih, semoga saya dapat nilai A. Ya itu aja sih. Dan saya juga minta maaf karena perangkat saya ini ya namanya juga Chrome OS ya, jadi agak nge-lag. Jadi saya akan tutup video ini saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.